Mic-nya belum di unmute. Boleh di unmute dulu mic-nya, Pastor Diana. Unmute. Yes. Oke. Shalom semuanya. Betapa bahagianya kalau kita datang melekat kepada Tuhan. Dan kami rindu senantiasa di dalam rumah Tuhan, di mana roh Tuhan itu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Tema kami adalah sepanjang tahun, yaitu kuasanya itu menyelamatkan. Kita tetap pada Yesaya 61 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan. Jadi hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita ya saudara, kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Kita mengalami kemerdekaan. Roh kita tuh akan bangkit, roh kita tuh ada bersama-sama dengan Dia ya saudara. Itu yang menguatkan, itu yang menghidupkan, itu yang membuat kita tenang ya saudara. Dalam zaman ini yang penuh tantangan, ya saudara, penuh dengan tantangan. Kalau saya belum satu selesai, belum COVID-19 selesai, masuk lagi yang lebih lagi, yaitu COVID yang dikatakan B117 ya saudara, dan itu luar biasa. Tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus, Yesus di dalam kita yang lebih dahsyat dari semuanya ini. Yang menaungi, melindungi kita ya saudara. Tuhan sedang melihat keberadaan kita semuanya. Tuhan sedang memandang di mana letak iman kita, di mana letak kesetiaan kita, di mana letak keteguhan hati kita. Apakah kita ikut terombang-ambing? Saudara, kalau kita ada di dalam firman Allah merupakan fondasi yang kokoh yang kita tidak tergoncangkan ya saudara. Jadi COVID ini yang membuat manusia menjadi sangat-sangat sensi. Saat-saat yang sulit, ketika pencobaan mendera hidup kita, ketika seolah-olah tidak ada harapan di hadapan kita. Bahkan dikatakan, saudara lihat kalau di televisi, masa depan makanan kita tuh ulet kecil-kecil, itu ulet saudara. Dikatakan jangkrik, dikatakan ya pokoknya ulatlah yang itu menjadi makanan kita di masa depan. Tapi kita percaya Indonesia. Indonesia ini alam yang memiliki segala-galanya yang Tuhan berkati. Tinggal bagaimana kita. Ya saudara, saya mendengar presiden kita membuat satu lumbung besar ya untuk bangsa Indonesia. Kita terus doakan pemerintah kita. Dia utamakan bangsa kita. Kalau dunia lain, bangsa-bangsa lain mengatakan resesi ekonomi, resesi sandang pangan ke depan ini ada di depan mata. Tetapi kita percaya Tuhan mencukupkan bangsa Indonesia untuk menyadari dan kita melekat kepada Tuhan. Saudara, dan hati pikiranmu tetap setia kepada Tuhan. Saudara, kita baru kehilangan seseorang, yaitu Pak Bun Hok. Menjadi teladan bagi kita semuanya. Dia tidak pernah berkeluh kesah. Dia setia di dalam ibadah. Mau bagaimanapun dia tetap setia. Dan dia menjadi komandan untuk ayo doa, doa, doa. Karena doa kita adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Itu luar biasa. Sehingga saat saya kemarin ditelepon untuk penutupan peti, saya ini sedang sibuk masak, saudara. Pesanan-pesanan orang. Saya nggak tahu bagaimana. Tuhan
Tapi oke lah, Pak Wi bilang hikmat Tuhan menyertai Ibu. Oke, saya siap, saya tidak pernah menolak pelayanan apapun. Saya pasti bisa, karena roh Tuhan ada di dalam hidupku. Dan malam saya pergi, bahkan selesai ibadah ini, saya akan langsung ke pemakaman. Saya tahu, kalau dia begitu setia, dia begitu luar biasa. Saya masih terbayang, teringat. Kalau dia naik motor, saudara, dari kejauhan saya lihat istrinya yang kecil mungil dibonceng di belakangnya. Dia, ini orang udah tua, saudara, tapi naik sepeda motor bersama dengan istri tercintanya. Sehingga itulah yang mendorong saya. Sampai kepada pemakaman saya akan hadir. Disitulah saudara-saudara, kita lihat kesetiaan dia kepada Tuhan. Adakah kita memiliki satu fondasi yang kokoh dan tetap setia dalam seluruh keadaan, dalam segala musim apapun? Kita tegar, kita setia seperti almarhum ini. Dan seperti Yesus Kristus yang luar biasa memberikan teladan kepada kita. Setia. Jadi kita teringat dia dikatakan, di Taman Getsemani dia berdoa. Bapak, kalau boleh, lalukan cawan sengsara ini. Dia sebagai manusia, dia merasa ngeri, merasa sakit. Kalau boleh, Bapak, lalukan cawan sengsara ini. Tetapi apa jawaban selanjutnya? Tetapi Bapak, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak-Ku. Demikian hidup kita. Kita mau A, Tuhan suruh kita B. Lakukan, saudara, kesetiaan-Mu kepada Tuhan. Untuk setia itu susah. Mulut gampang berbicara, mulut gampang berjanji. Tetapi saat kita menghadapi dilema, saat kita menghadapi tantangan, maka dikatakan Yesus, ketika dia datang ke muka bumi ini, adakah dia melihat, masih adakah iman di muka bumi ini? Iman itu identik dengan kesetiaan. Apakah tetap setia di dalam keluarga, di dalam persahabatanmu, persekutuanmu dengan Tuhan? Saudara bisa baca. Saya akan bercerita tentang Mephiboset. Siapa itu Mephiboset? Ya, saudara. Saudara bisa baca di 2 Samuel 4 ayat 4. Siapa Mephiboset itu? Ya, saudara-saudara tahu hubungan Daud dengan Yonatan. Dan siapakah Mephiboset itu? Dia adalah anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan yang dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkut dia ketika dia berumur 5 tahun, lari, saudara, dan Mephiboset terjatuh. Maka timpanglah dia seumur hidup. Dan di mana dia tinggal dalam pelarian itu, di Lodebar. Lodebar itu mungkin seperti Nusa Kambangan begitu ya, saudara. Dia bisa tinggal di situ dalam keadaan gersang kering. Tetapi kita lihat siapa Yonatan? Apa hubungannya dengan Daud? Saudara, Yonatan adalah anak Saul. Daud bersahabat erat. Yonatan melihat perbuatan ayahnya Saul terhadap Daud. Ada ikatan janji, kesetiaan hubungan persahabatan antara Yonatan dan Daud, saudara. Maka saudara bacalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang kekeluargaan, bicara tentang bangsa, bicara tentang ekonomi, bicara tentang keselamatan, saudara. Maka baca firman itu setiap hari, apalagi masa pandemi ini.
Lebih baik kita baca firman Tuhan daripada kita ngelamun, daripada kita berkeluh kesah. Maka roh kita akan dikasih makanan firman Allah. Dan roh itu akan bangkit dan akan membawa dampak ke seluruh kehidupan saudara dan saya. Saudara, jadi ada 3 peristiwa di mana Daud tidak melakukan apapun tanpa dia tanya Tuhan. Dia selalu tanya Tuhan, sekalipun pemimpinnya Saul punya rancangan yang jahat untuk membunuh dia, untuk menyingkirkan dia karena ketakutan. Ketakutan kalau si Daud ini menjadi raja, ya saudara. Apapun yang dia mau lakukan, dia senantiasa tanya kepada Tuhan. Di sini kita belajar, apapun yang kita mau kerjakan, kita bertanya kepada Tuhan, kita doa kepada Tuhan, ya saudara. Dalam hal ini mengajarkan kesetiaan. Saya bicara tentang kesetiaan, ya saudara. Yang kedua, belajarlah setia dengan kata-kata kita sendiri, janji kita sendiri, saudara. Setialah. Susah zaman sekarang mencari orang setia, saudara. Ini baru detik ini dia ngomong, sebentar lagi di belakang kita dia sok berubah, saudara. Maka belajar kita setia dengan kata-kata kita. Ini ada yang mengajar sesuatu, tetapi yang dilakukannya lain, saudara. Ada yang memperkenalkan dirinya, mempunyai sifat ini atau itu, tetapi menunjukkan perbuatan yang sebaliknya. Janganlah kita memuji diri kita sendiri. Biarlah orang lain yang memuji kita, bukan kita, saudara. Kita mau menyombongkan diri, yang mau mengatakan kita baik, yang tahu tuh Tuhan, gak ada manusia yang perfect, saudara. Hampir kebaikan manusia ada tersandung, saudara. Ada yang berkoar-koar, ada yang wah ceritanya besar, ya saudara, menunjukkan keberaniannya, tetapi langsung lari ketika bahaya datang, ketika ada tantangan dan dia yang lebih terbirit-birit lebih dulu. Ada yang berjanji setia, mati, tetapi segera menyangkal depan seorang hamba perempuan. Siapa itu? Salah satu dari murid Yesus, ya saudara. Ada yang bersumpah berjanji setia di dalam pernikahan, tetapi datang tantangan, cerai, itu menjadi bagiannya. Jadi perkataan dan perbuatan itu berbeda sekali, ya saudara. Inilah yang banyak kita lihat, tapi saya tahu di anak-anak Tuhan tidak, ya saudara. Saudara bisa baca di Matius 26 ayat 9 mengenai Petrus, ya saudara. Saya tidak membacakan karena saya meringkas semuanya. Dan apa yang saudara catat itu menjadi PR bagi saudara. Mari kita belajar untuk mempunyai konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Ya saudara, perbuatan dan perkataanmu sama enggak? Biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas, ya saudara. Biarlah perkataan kita bisa dipercaya oleh orang-orang karena mereka melihat betapa konsistennya kata-kata kita dengan perbuatan kita. Apalagi perjanjian yang diikat di hadapan Allah Tritunggal. Ya saudara. Orang Kristen yang tidak bisa dipercaya mulutnya adalah orang Kristen yang melanggar janji nikahnya sendiri. Orang ini modelnya menghina janji yang telah diucapkan di hadapan Allah. Jikalau Allah saja tidak dipedulikan, apalagi manusia. Kita telah mengikat janji pernikahan di hadapan Allah Tritunggal. Masih ingatkah kita kepada janji-janji itu? Ya saudara. Berani kita melanggar janji itu yang sudah berjanji untuk pengasih hingga kematian yang memisahkan saya. Hanya kematian yang bisa memisahkan saya. Apapun, bagaimanapun. Ya saudara.
perkataan janji kita, ya saudara. Tuhan yang akan meminta tanggung jawab kepada kita. Jika orang melanggar kata-katanya sendiri akan dianggap sebagai orang hina, apalagi orang yang berani melanggar janjinya kepada Allah. Saya ini bernasar. Setelah saya mengalami mujizat kesembuhan, kanker payudara dan getah bening, saya mengalami pemulihan di dalam keluarga saya. Sekalipun orang sampai mertua sendiri, aduh, dia katakan, Diana, kamu menikah aja lagi kalau ada laki-laki lain yang mengasihi. Ini mertua, saudara. Dia katakan, saya, mama, papa akan menikahkan kamu lagi. Kayaknya di dunia ini saya belum menemukan seperti ini, ya saudara. Tapi apa yang keluar dari kata-kata ini, saya katakan, mama, papa, saya percaya hanya Tuhan yang menciptakan Yesus Kristus, yang sanggup mengubah segala-galanya, sanggup mengubah suamiku ini yang kita sudah berjanji. Saudara, hanya Dia yang bisa merubah. 16 tahun doa ini lutut untung nggak kapalan, saudara. Air mata pun ditampung di dalam kirbat Allah. Kita lihat mujizat Tuhan. Tuhan hanya mau melihat kesetiaan saudara dan saya. Kesetiaan kata-kata Daud kepada Yonatan, ya saudara. Dapatkah kita melihat bayang-bayang undangan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu keselamatan yang ditawarkan Kristus untuk mencari seteru-seteru adalah lawan-lawan kita, ya saudara. Seperti kita, lalu menyelamatkan kita dengan Allah melalui darahnya yang mahal. Darahnya tercurah bagi saudara dan saya. Dia berbuat baik, dia menyembuhkan orang, dia bangkitkan orang, dia memberi makan. Tapi apa yang dia hadapi, saudara? Dia tidak menuntut, saudara. Tapi apa yang dia katakan? Dia dihina, dia diludahi, dia dicambuk, dia dicerca. Tapi yang keluar dari mulutnya, itulah yang merontokkan ketegaran saya, hati saya. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waduh, Tuhan, Yesus Kristus, aku nggak punya kasih seperti itu. Kasihku hanya manusia. Kalau disakitin, dikhianatin, kita sakit hati. Tetapi Yesus, dia dibunuh, dia disalib, dia tidak bersalah. Itulah yang merontokkan kebencian. Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Keselamatan itu datang dari Tuhan. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Melalui darahnya sendiri. Itu adalah undangannya. Ya saudara. 3 perkara ini. Daud setia kepada apa yang telah dijanjikannya. Dengan mengundang Mephiboset. Dia bertanya kepada orang kiri kanan. Adakah melihat keturunan Saul. Keturunan Yonatan yang dia pernah berkata-kata, mengikat janji dalam kesetiaannya, saudara. Manusia itu banyak terikat dengan kebencian dan permusuhan. Kata-katanya seringkali negatif. Perbuatannya lebih lagi. Susah untuk melakukan yang baik, saudara. Tetapi Daud, kita belajar dari Daud ini. Kita semua adalah cucu Adam dan mewarisi dosa Adam. Tapi Kristus menggenapi janji keselamatan. Kuasanya itu menyelamatkan, ya saudara. Yang telah Allah berikan kepada Abraham. Dan mengundang kita untuk menjadi anggota keluarga Allah. Memperoleh anugerah besar dan keselamatan yang kita dapatkan. Bukan hanya meluputkan dari hukuman. Tapi menjadikan kita makan sehidangan
dengan Kristus. Dan dia menutupi segala kecacatan kita, ya saudara. Kelemahan kita, keburukan kita. Kasih-Nya, itulah yang kita minta, kasih Yesus di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak ada benci kepada orang. Tidak ada persungutan satu dengan yang lain. Karena kita memiliki kasih Yesus. Kasih-Nya memberikan kesejukan, kedamaian, ya saudara. Kuasa-Nya menyelamatkan, saya katakan. Wahyu 19 ayat 9. Anggota keluarga Allah. Ya saudara, kita menjadi anggota keluarga Allah. Saudara bisa baca sebagai PR di Efesus 2 ayat 18 sampai 22. Ya saudara. Berapa besar anugerahnya, kuasanya menyelamatkan kita. Saudara, banyak ayat. Makanya perlunya kita baca firman, ya saudara. Di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Daud menggenapi janjinya kepada Yonatan. Itu ada di dalam firman di 1 Samuel 20 ayat 15 sampai 17. Firman Allah itu mengajar, memperbaiki karakter, ya saudara. Dia adalah roh penghibur, itu adalah Roh Kudus sendiri, Yohanes. Kalau nggak salah dia di Yohanes 14 ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, ya saudara. Dan di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 10. Kalau kita mau melihat hari-hari depan yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, bagaimana, tidak ada satu manusia pun tahu. Firman Allah mengajarkan kepada kita untuk menjaga lidah kita. Kalau kita mau lihat hari-hari depan kita baik, saudara-saudara kekasih, milikilah persekutuan dan kasih dan melekat kepada firman Allah. Akan merubah karakter jadi luar biasa. Ya saudara, perlunya kita baca firman Tuhan di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kuasanya itu menyelamatkan, ya saudara. Saudara tahu mengenai Mephiboset, bagaimana cara Daud hadapi janjinya kepada Yonatan. Sekalipun Yonatan itu meninggal, tidak memusuhi seluruh keluarganya. Ada saudara keluarga yang pasangannya udah meninggal, tapi yang pasangan masih hidup ini dia katakan bahwa dia berhubungan dengan keluarga, saudara-saudaranya. Apa yang dikatakan? Dia bertanya, kok bisa ya orang ini kamu itu berhubungan dengan keluarga-keluarga dari almarhum pasangan. Saudara, kalau kita sudah diikat, kemudian pasangan kita meninggal, masa kita mau memusuhi keluarganya? No, dia adalah tetap keluarga yang sudah dipersatukan. Saudara, demikian itu Daud, saudara, luar biasa. Ya tadi saya udah katakan mungkin di 1 Samuel 20 ayat 15 sampai 17. Devotion from 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 yang perlu dibaca. Daud ingat janjinya kepada Yonatan sebagai sesuatu yang jauh lebih penting. Dia mengingat sekalipun dijahatin oleh bosnya sendiri, tapi dia lakukan yang baik. Dia ingat akan kata-kata janji setianya kepada Yonatan, kepada keluarganya, saudara. Daud lebih takut gagal menepati perjanjian yang diikat di hadapan Tuhan daripada ketakutan akan adanya konspirasi. Ya saudara, itu Daud dahsyat. Saudara. Daud suruh orang menyelidiki tentang keluarga Saul. Masih tersisa. Untuk apa Daud mencari? Hukuman matikah, ya saudara? Tidak dijadikan keluarga sendiri.
ternyata masih ada, yaitu Mephiboset atau Meribaal, ya saudara, itu kata-katanya. Itu saudara bisa baca di 1 Tawarik 9, ya saudara. Dia sembunyi, tadi saya udah katakan, dia sembunyi di Lodebar, ya saudara. Mephiboset, Daud, dan Saul hubungannya. Saudara bisa bayangkan, ketika tahu-tahu Mephiboset dari keluarga Saul dicari. Mephiboset dalam keadaan ketakutan dan gentar. Apa yang akan terjadi sama dirinya? Dibunuhkah dia? Dipenjarakah dia? Dia dalam keadaan takut. Saudara, tapi dia harus datang. Ketika dia masuk untuk menghadap, dia tersungkur. Dia mungkin seperti zaman dulu orang kalau terhadap bawahan tuh sampai jongkok ngeleset, ya saudara, menghadap tuannya. Seperti itulah Mephiboset dalam kegentaran, ya saudara. Tapi Daud menenangkan Mephiboset. Bukan hanya menenangkan, dia mau mengembalikan semua harta yang Saul miliki, opanya miliki, untuk diserahkan kepada Mephiboset, saudara. Daud juga memberikan tempat bagi Mephiboset sebagai salah satu anak raja yang makan di meja raja. Mephiboset dapat perlakuan yang sangat istimewa. Hatinya yang tadi penuh kegelisahan dan ketakutan, kegentaran, menjadi tenang. Karena Daud mengambil Mephiboset untuk boleh makan sehidangan. Dan ada taplak meja yang tertutup, menutupi kecacatan kakinya. Demikian kita orang berdosa yang dipanggil Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Maukah kita jauh dari Tuhan? Maukah kita menyangkal Tuhan? Maukah kita dengan kata-kata janji setia kita mungkin tidak setia? Mari saudara, saya belajar setia dalam pernikahan saya. Saya belajar setia melayani Tuhan. Sekalipun kadang-kadang hinaan, ejekan, cemoohan, ya saudara. Saya hanya memberikan hidup saya untuk Tuhan dan melayani Dia seumur hidup sampai Tuhan panggil. Karena itu sudah merupakan janji Nasar. Whatever happen, I love Him. Saya mencintai Tuhanku Yesus. Saudara, dalam kondisi keadaan seperti ini, ketika kita setia dengan kata-kata kita, seperti Daud kepada Yonatan, sekalipun Yonatan ayah dari Mephiboset meninggal, dia tidak memusuhi. Sekalipun Saul sebagai upahnya berlaku begitu jahat, ya saudara. Tapi dia tidak mengingat apa yang buruk. Dia hanya mengingat apa yang baik. Kesetiaan. Kata-kata, saudara. Manusia gampang berkata-kata, tapi sulit untuk menepatinya. Sekalipun Daud diperlakukan buruk oleh Saul, sampai Regu berikan anaknya kepada Daud, ya saudara. 1 Samuel 18 ayat 19. Saul takut kalau Daud akan melawan dia. Nah inilah Saul. Kenapa? Kedudukan, jabatan. Nggak ada artinya kedudukan jabatan di dunia ini. Tapi kalau kita didudukan oleh Tuhan sebagai anak Allah dan keluarga besar Allah, wow. Itu luar biasa, saudara. Kita ada dalam naungan kasih-Nya, dalam perlindungannya, dalam berkat-Nya. Apapun yang kita hadapi, maka pegang itu Mazmur 23. Sekalipun engkau di lembah kelam, engkau tidak akan takut. Karena gada dan tongkat-Mu menyertai aku. Kuasa-Mu, roh Tuhan ada di dalam hidup. Jangan seperti Saul.
hatinya buruk, saudara. Dia ingin membunuh Daud. Yonatan sebagai anaknya melihat itu semuanya perbuatan yang tidak baik. Maka dia mengadakan ikat janji kepada Daud. Tapi Daud tidak pernah membenci siapapun. Dia menyerahkan semuanya kepada dia. Bisa bunuh Saul. Dia bisa matikan bosnya. Tapi dia tidak mau karena dia takut kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Saul dipilih oleh Tuhan. Mengenai dia berubah tidak itu urusan dia. Orang setia berarti orang itu memiliki iman, saudara. Karena itu identik ya, saudara. Jadi hubungan antara Mephibosheth dengan Yonatan, dengan Daud itu satu pelajaran yang luar biasa. Bagaimana kita boleh setia dengan kata-kata kita, dengan janji kita. Apalagi kalau kita berjanji di hadapan Tuhan. Saudara, nggak ada yang mustahil. Tuh, saudara, saya ini orang yang tidak pandai, pemalu, penakut, nggak fasih bicara, saudara. Tetapi ketika firman itu semua datang, ketika Musa pun seperti itu dikatakan, Tuhan jangan suruh aku tuh nggak pandai bicara, aku tuh ketak lidah. Seperti itulah saya juga. Siapa yang membuat mulut dan lidah ini? Maukah kita jadikan bisu? Waduh, enggak ya Tuhan, ya Tuhan. Tapi saat kita mau, ada urapan kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang membuat kita tuh tidak gentar dan takut terhadap apapun. Ada kuasa Tuhan. Saudara, jaga itu roh Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita mendukakan roh Allah, ya saudara. Jangan, saudara. Lihat pelajaran dari Saul, Daud, Yonatan, Mephibosheth. Kenapa Saul? Tuhan nggak salah pilih loh. Tapi perbuatan dia, perkataan dia yang tidak baik. Saudara, akhirnya apa? Roh Tuhan tinggalkan Saul. Sampai Saul pun ke dukun, tanya dukun. Wah, jangan saudara. Maka saya katakan, jangan takut terhadap apapun yang ada di dunia ini. Takut apabila roh Allah tinggalkan saudara dan saya. Kekuatanmu hilang. Hikmatmu nggak ada, saudara. Engkau hidup di tempat yang gersang. Ini kita belajar di tengah keadaan pandemi seperti ini. Dunia sedang digoncangkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Tapi firman Allah katakan, sekali lagi aku akan menggoncangkan dan semuanya tergoncang. Itu ada di Ibrani. Saya lupa di Ibrani 2 atau Ibrani berapa. Semua akan tergoncang, hanya firman Allah yang tidak tergoncang. Maka tinggallah di dalam firman Tuhan. Siapa itu? Apa itu firman Allah? Firman Allah Yohanes 1 itu ayat 1 adalah Allah sendiri. Jadi izinkan Allah terus tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Ada kekuatan, ada kedahsyatan, ada jalan keluar. Ya, kita lihat. Saya senang lihat keluarga Endri. Satu bagian kopi, satu bagian masak, Gebi bagian kue. Ya saudara. Dan Tuhan juga buka saya jalan untuk membuat makanan, untuk membuat kue-kue. Saya masih ingat ketika almarhum Alex Iranata belum bertobat. Saya tidak mau terlarut dalam kesedihan dan sakit hati setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus.
Wah, saudara, orderan kue banyak banget ke kantor gubernuran. Ya, saudara. Jam 2 pagi kita mulai mengolah kue. Jam 6, setengah 7 saya harus antar itu kue. Saudara, seperti orang nggak tidur siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi ada kekuatan Tuhan. Tuhan buka jalan. Dari ketidakmampuanmu, Tuhan akan mampukan. Daripada engkau merasa engkau lemah, Tuhan beri kekuatan, keberanian. Tuhan berikan Anda hikmat, saudara, itu yang dahsyat. Sampai ketika waktunya Tuhan ada perubahan. Kok ini hari saya nggak ada orderan ya? Kenapa? Oh, kalau gitu saya suruh istirahat. Tapi setelah berapa hari saya dimarahin, saudara, sama orang kantor. Karena almarhum berhentiin. Istri saya tidak lagi terima pesanan, saudara, saya dimaki-maki. Tapi itulah kita lihat betapa indahnya di dalam Tuhan, saudara. Sehingga engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir, tapi Tuhan sedang melihat kesetiaan, ketekunan saudara, ketabahan saudara, tetap berdiri dan pegang janji firman Tuhan. Setia di dalam Dia dan lakukan semuanya. Saudara, kok saya alami mujizat, saudara pun akan alami mujizat. Saya melihat mujizat dalam Indri luar biasa. Tadinya saya mikir, Tuhan, tolong Tuhan gerejamu bagaimana, Pan? Engkau mungkin ditolak, engkau mungkin dipecat, engkau mungkin dihakimi, enggak usah takut. Bukankah Yesus sudah hadapi? Tapi ada jalan keluar yang Tuhan berikan dahsyat, saudara. Amin. Sampai disinilah firman Tuhan yang saya beritakan, karena kita akan masuk sebentar lagi di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita, dan di dalam perjamuan kudus ini mari kita berdoa. Saya serahkan kepada pembawa acara Indri. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Diana untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan siapkan untuk perjamuan kudus.